Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana summa atbasital min Syawal kasawmi yaumid dahr." Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa kita menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru saja memasuki bulan Syawal. Setelah kita berhari raya Idul Fitri, kita memasuki bulan peningkatan. Syawal artinya tarkiyah, peningkatan. Ada 3 hal yang mesti kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Pertama, tarkiyatul akidah. Kita tingkatkan akidah kita, iman kita. Selama Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, tarawih, tadarus, i'tikaf, sampai puncaknya zakat fitrah, dan kita berhari raya. Semua ibadah dalam rangka bagaimana iman mampu mengalahkan nafsu. Setelah kita disekolahkan, di training selama 1 bulan Ramadan, inilah bukti di bulan Syawal apakah training sekolah yang dilakukan selama 1 bulan benar-benar sukses atau belum, atau tidak sama sekali sukses. Pembuktiannya diawali di bulan Syawal. Karena itulah jamaah rahimakumullah, bulan Syawal ini bulan tarkiyah, bulan peningkatan akidah. Bagaimana caranya? Peningkatan iman akidah dengan cara jadidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan memperbanyak zikir, memperhebat zikir. Di antaranya yang paling utama la ilaha illallah. Kita mantapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang menentukan hidup kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan kita kesehatan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan kebahagiaan kecuali hanya Allah. Inilah bulan Syawal. Kita tingkatkan iman kita dengan kita memperhebat zikir, memperbanyak zikir. Zikir yang kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Sehat, zikir. Sakit, zikir. Kaya, zikir. Miskin, zikir. Di rumah, di jalan, di atas kendaraan, di kampung halaman, selalu kita berzikir, maka iman kita akan naik. Kalau kita lupa kepada Allah, tidak berzikir, iman kembali lemah, iman kembali berkurang. Karena itulah, mari kita tingkatkan zikir di bulan Syawal ini. Yang kedua, tarkiyatul ibadah, peningkatan ibadah. Bagaimana caranya? Rasulullah mengajarkan hadis muttafaqun alaih dari Abu Ayyub Al-Ansari dalam kitab Bulughul Maram.
dijelaskan lengkap dalam kitab Subulus Salam. Man soma Ramadana summa atbasital min Syawal kasamu yaumud dahar. Barang siapa orang berpuasa Ramadan kemudian diiringi 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala setahun penuh dia berpuasa. Kita 30 hari Ramadan puasa. Setelah itu kita berhari raya tanggal 2 dan sampai tanggal 29 kita berpuasa, maka mendapatkan pahala setahun penuh kita berpuasa. Kita tidak akan sanggup 365 hari kita berpuasa, tetapi cukup menambah 6 hari di bulan Syawal ini, maka kita dianggap berpuasa setahun penuh. Itulah cara efektif peningkatan ibadah. Mungkin berat, tetapi ulama menjelaskan lengkap dalam Subulus Salam. Kalau kita tidak sanggup berurutan 2 sampai 7 bulan Syawal, boleh tidak berurutan. Misalkan dengan cara kita berpuasa Senin Kemis, atau berpuasa Yaumul Bid, atau yang punya kodok wajib kodok puasa. Tapi ketika kita dilaksanakan di bulan Syawal, maka mendapatkan pahala setahun penuh. 6 hari saja, masih ada waktu sampai tanggal 29 Syawal. Kemudian apa lagi? Bagaimana caranya kita meningkatkan ibadah? Selalu berjamaah di masjid 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lakukan secara berjamaah. Sederhana begini. Kalau kita melaksanakan ibadah terbaik, maka Allah berikan rezeki yang terbaik, kehidupan yang terbaik, keluarga yang terbaik, wafat terbaik, masuk surga terbaik. Bagaimana? Lakukan ibadah terbaik. Ciri ibadah terbaik ada 4. Sholat di awal waktu, al-a'mal as-sholatu ala waktiha. 2. Berjamaah. Selalu Rasulullah mengajarkan berjamaah afdal dibandingkan sholat sendiri dengan 27 kali lipat. 3. Masjid rumah Allah, masjid rumah malaikat, masjid rumah para nabi dan rasul, masjid rumahnya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Syarat keempat, khusyuk. Memang sulit, tapi kita terus berlatih. Kalau ini 4 kita laksanakan, namanya ibadah terbaik. Ibadah yang terbaik pasti berimbas. Rezeki kita akan terbaik, kehidupan akan terbaik, keluarga terbaik, keturunan terbaik, dan kita wafat dalam kondisi terbaik. Yakinilah, ibadah inilah kita tingkatkan. Sholat kita, puasa kita, zikir kita, sholawat kita, baca Quran kita. Seringkali kita terjebak oleh ibadah ritual-rutinitas yang tidak membekas. Buktinya apa? Ketika Ramadan khatam Quran, bahkan 2-3 kali. Selesai Ramadan, selesailah kita membaca Al-Quran. Berarti ritual rutinitas, jebakan setan. Jangan sampai kita sungguh-sungguh Ramadan beribadah, Syawal lembah lagi. Inilah jebakan setan. Karena itu jemaah rahimakumullah, yuk bulan Syawal kita tingkatkan ibadah, tarqiyatul ibadah. Yang ketiga, tarqiyatul akhlak, peningkatan akhlak. Bagaimana? Buah dari akidah yang semakin mantap, iman semakin menguat, ibadah semakin istiqamah, akhlak semakin mulia. Buktinya ketika bulan Syawal ini, tradisi masyarakat Indonesia adalah halal bihalal. Halal bihalal intinya silaturahim. Hubungan kita kepada Allah baik lewat akidah, ibadah. Tapi pembuktiannya bagaimana hubungan sesama kita mesti baik. Silaturahim, menyambung kasih sayang, halal bihalal. Kepada siapa? Ketika Rasulullah SAW mengucapkan kata amin 3 kali.
Sahabat terheran-heran lalu bertanya, "Ya Rasul, kau berdoa, nggak ada yang doa, tapi kau mengucapkan kalimat amin." Hai sahabat-sahabatku, baru saja malaikat Jibril berdoa kepada Allah, lalu kuaminkan doanya. Bayangkan jamaah, yang berdoa malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat. Yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak mungkin doanya meleset. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, infak, sedekah, anak yang durhaka kepada orang tua. Rasul mengatakan, amin, kabulkan ya Allah. Artinya apa? Sia-sialah amal ibadah kita. Capek-capek kita ibadah Ramadan kalau durhaka kepada orang tua kita. Ingat, ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Murka Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua kita. Inilah yang menyebabkan tradisi mudik. Apa itu? Maksudnya kita minta ridho kepada orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita wafat? Ini pertanyaan dari sahabat. Ya Rasul, orang tua saya telah meninggal dunia, bagaimana saya berbakti kepadanya? Arba'u hisolin, ada 4 hal. Pertama, as-salatu alaihima, mendoakannya. Lalu mendoakan minimal 5 kali setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, 5 waktu. Kirimkan al-fatihah. Kedua, istighfar rumah, memintakan ampun untuknya. Allahumma gfirlahu, untuk ayah kita. Allahumma gfirlaha, untuk ibu kita. Yang ketiga, wasiatnya tunaikan, hutangnya lunaskan. Itu bukti kita anak yang taat kepada orang tua kita. Ingat, kalau rezeki kita selama ini mampet, kalau masalah bertubi-tubi, hutang gak terlunaskan, mungkin karena kita durhaka sama orang tua kita. Ini ada seorang yang datang kepada kiai, Pak Kiai, saya kok kenapa kalau usaha susah terus, kalau rezeki mampet terus, hutang bejibun sulit dibayar. Kiai nanya, kamu sedekah nggak? Sedekah Pak Kiai. Istighfar, istighfar Pak Kiai. Coba tanyakan, kamu sudah ziarah ke orang tua kamu, kamu sudah minta ridho kepada orang tua kamu. Nah itu, kamu sudah mendoakan. Jarang-jarang Pak Kiai. Itulah penyebabnya rezeki kamu mampet, susah hidup karena tidak taat kepada orang tua kita. Lalu apa kewajiban yang keempat? Ya, sambung silaturahim kepada kerabat orang tua kita. Orang tua meninggal, ada kakak adiknya, ada omnya, ada tantenya, silaturahim terus. Itu salah. Kalau ada kasih, beri hadiah. Yang kedua, doa malaikat Jibril. Ya Allah, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, infak, istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, kata Rasulullah. Doa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah. Makanya bulan Syawal halal bihalal. Jangan sampai istri kita durhaka kepada suaminya. Yang terakhir, doa malaikat Jibril. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima puasa tarawih, tadarus, infak, zakat fitrah. Saudara yang memutuskan silaturahim dengan saudaranya, tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, guru dengan muridnya, teman dengan temannya. Karena itu Rasul mengatakan sebuah hadis, isnani, 2 kelompok manusia, la yanzuru ilaihima, tidak akan dilihat oleh Allah. Jangankan mendapatkan rahmat Allah, jangankan mendapatkan surga Allah, dicuekin sama Allah. Bayangkan yang nyuekin itu Allah. Kita kalau dicuekin sama istri kita, anak kita, tetangga kita, hidup enggak tenang. Ini yang mencuekan Allah. Siapa dia? Yang pertama, qawatir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang hidupnya marah-marahan, orang yang banyak musuh. Yang kedua, jarusuh, tetangga yang jahat kepada tetangganya. Karena itulah bulan Syawal jadikan bulan silaturahim, jadikan bulan halal bihalal. Jangan ada
dosa di antara kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga, handai tolan, sahabat, teman, kita jalin silaturahim. Ingatlah Rasul menyatakan, ingin tambah umur, ingin tambah rezeki, sambung silaturahim. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita. Bulan Syawal, bulan peningkatan akidah, peningkatan ibadah, peningkatan akhlakul karimah. Semoga Allah jadikan bagi kita di bulan Syawal ini semakin meningkat seluruhnya iman kita, ibadah kita, akhlak kita, dan akhirnya berimbas rezeki kita, keberkahan kita, rumah tangga kita, dan anak-anak kita, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasmiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhyar, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amar bil amri بدأ به بنفسه وسنى بملائكته بكرسي فقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وللتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخوانا مسلمين المجاهدين في غزة فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي إيران وفي كل مكان وزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. يا اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. أستغفر الله لي ولكم.